Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Ilmu Kalam 2 yang beranggotakan Muhammad Fajar Nur Rahman, Ranti Walidaini, dan Siti Ainaya Al-Fatihah ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Pemikiran Kalam Harun Nasution. Biografi Harun Nasution. Harun Nasution lahir pada hari Selasa 23 September 1919 di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Ia merupakan putra dari Abdul Jabar Ahmad, seorang ulama, hakim, dan penghulu. Sedangkan ibunya Maimunah, seorang Boru Mandailing Tapanuli. Ia keturunan seorang ulama dan pernah bermukim di Mekah dan pernah mengikuti beberapa kegiatan di Masjidil Haram. Harun Nasution memulai pendidikan formalnya dari HIS. Pendidikan agamanya ia dapat dari keluarganya dengan belajar mengaji, sholat, dan ibadah lainnya. MIK di Bukit Tinggi tahun 1934. Kemudian di Universitas Al-Azhar pada Fakultas Usuluddin dan Universitas Amerika di Kairo. Setelah lulus dan mendapatkan gelar BA, ia kemudian melanjutkan studinya ke McGill, Kanada pada tahun 1962 dan mendapat gelar PhD. Setelah selesai menempuh pendidikannya, Harun Nasution kembali ke Indonesia pada tahun 1969 dan langsung mencemplungkan dirinya dalam bidang akademis dengan menjadi dosen di IAIN Jakarta dan kemudian di Universitas Nasional. Karya Harun Nasution. Di samping seorang pengajar, Harun Nasution juga dikenal sebagai penulis. Beberapa buku yang pernah ditulis Harun Nasution antara lain: pertama, Akal dan Wahyu dalam Islam, tahun 1981. Kedua, Filsafat Agama, 1973. Ketiga, Islam Rasional, 1995. 4. Sejarah Pemikiran dan Gerakan, 1975. 5. Islam ditinjau dari berbagai aspeknya. 6. Teologi Islam. Pemikiran kalam Harun Nasution. Di dalam ilmu kalam, Harun Nasution mengungkapkan beberapa pendapat, diantaranya peranan akal, pembaruan teologi, dan hubungan akal dan wahyu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam uraian berikut. Yang pertama ada peranan akal. Harun Nasution sangat menghargai peranan akal. Beliau berpendapat, akal melambangkan kekuatan manusia, karena akallah manusia mempunyai kesanggupan untuk menaklukkan kekuatan makhluk lain di sekitarnya. Bertambah tinggi akal manusia, bertambah tinggilah kesanggupan menghadapi kekuatan-kekuatan lain tersebut. Yang kedua ada pembaruan teologi. Pembaruan teologi Harun Nasution pada dasarnya dibangun atas asumsi bahwa keterbelakangan dan kemunduran umat Islam disebabkan oleh adanya kesalahan dalam teologi mereka. Teologi umat Islam masa kini yang cenderung fatalistik, irasional, predeterminisme, serta pasrah terhadap nasib telah membawa umat Islam ke dalam kesengsaraan dan keterbelakangan. Dengan demikian, jika hendak mengubah nasib umat Islam, menurut Harun Nasution, perlu diadakan perubahan teologi menuju teologi yang berwatak rasional serta mandiri. Yang ketiga ada hubungan akal dan wahyu. Salah satu fokus pemikiran Harun Nasution adalah hubungan antara akal dan wahyu. Ia menjelaskan bahwa wahyu dan akal memang menimbulkan banyak pertanyaan, tetapi keduanya tidaklah bertentangan. Akal hanya mengetahui hal-hal yang masih bersifat umum saja, akan tetapi wahyu datang untuk menspesifikasikan hal yang belum diketahui oleh akal. Akal dapat mengetahui kebaikan dan keburukan sebelum datangnya wahyu. Akal juga dapat mengetahui adanya Tuhan sebelum adanya wahyu. Akan tetapi, akal tidak mampu menjelaskan secara lebih terperinci, seperti akal tahu menyembelih kambing itu buruk. Akan tetapi, wahyu lebih terperinci dalam hal tersebut dengan mengatakan bahwasannya menyembelih kambing untuk dibagikan kepada orang miskin itu baik. Akal tahu bahwa alam ini tidak bisa jadi begitu saja, pasti ada penciptanya, akan tetapi akal tidak tahu siapa penciptanya dan wahyu datang untuk menjelaskannya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.